Saya termasuk laki-laki yang pemalu. Saya susah untuk mengatakan cinta. Jadi macam mana lah istri Ustaz tahu? Saya kirim WhatsApp. Baru saya tahu. Kadang banyak hal saya nggak pula saya tanya kan. Nggak saya tanya ke Pak Waka nih apa. Ya, saya kan profesor, saya jaga juga kan. Saya misalnya, ini saya bisa ceramah dengan tenang ini kan karena tadi aman di rumah. Kalau sampai berkecamuk antara Ukraina dengan Rusia, ini tak apa-apa yang saya sampaikan ini. Banyak perempuan meragukan cinta suaminya karena menurut hasil survei 90% laki-laki di Indonesia tidak menyatakan cinta kepada istri. Nah, laki-laki itu sebetulnya pemalu dia, beda sama perempuan. Laki-laki itu 90% tidak menyatakan cinta kepada istrinya karena mereka menyatakan itu kepada bini orang lain. Ada memang jenis laki-laki yang berat dia untuk mengatakan cinta, makanya yang sulit berkomunikasi. Saya termasuk laki-laki yang pemalu. Saya susah untuk mengatakan cinta. Jadi macam mana lah istri Ustaz tahu? Saya kirim WhatsApp. I love you sayang. Tapi kalau untuk mencakapkannya berat sekali. Sebetulnya dia tadi mau berangkat, mau ikut kemari. Cuman kalau dia ada di sini kan payah saya ceramah. Maka saya bilang, aku duluan, aku duluan mau kantor Polres. Jadi kau nanti belakang mau ikut atau ke hotel aja? Hotel aja lah kata dia. Alhamdulillah. Nah, jadi ketika ibu sudah yakin dengan itu dan bapak pun yakin bahwa yang menyatukan kalian itu bukan nasib, yang menyatukan kalian itu Allah. Maka jawabnya beda kalau kita keyakinan. Ini anak ibu, alhamdulillah. Ini suami ibu, innalillah. Nah, itulah kalau orang nggak yakin dia. Kau kenapa belum nikah juga sampai sekarang? Kami beda keyakinan Pak Ustadz. Maksudnya beda agama? Enggak, aku yakin dia nggak yakin. Kenapa kalian bisa nikah? Karena kalian satu keyakinan. Waktu datang dulu bapak meminang ibu, kan yang dibawanya nama Allah. Aku Pak ingin mana? Ada di antara ibu ini yang ayahnya menyetujui pernikahan kalian karena ancaman? Kan nggak ada. Mentang-mentang bapak tuh pistol, terima Pak, kalau tidak tembak. Nggak ada. Anak yang dikandung 9 bulan 10 hari dilahirkan meregang nyawa, robek kulitnya, tiba-tiba diserahkannya ke bapak setelah disekolahkannya. Kalau mak saya sayang sama saya, biasa, orang saya anaknya. Tapi emak ibu menyerahkan ibu kepada seorang polisi. Kuserahkan anakku ini kepada engkau, wahai Pak Polisi, jagalah dia. Lalu kemudian apa kata polisi itu menjawab? Kalau membeli kapulaga, jangan dicampur dengan jamu. Sedangkan negeri ini aja dia jaga, apalagi kamu. Begitulah maka diserahkannya. Yakin ayah ibu dan emak ibu menyerahkan karena ditengoknya ada keyakinan dan kepercayaan. Nah, ini modal yang kedua, bahwa seragam suami, artinya suami itu menjadi nikah karena takdir Allah. Ada doa dan cinta seorang istri. Sebetulnya ini bahasa yang halus. Kalau mau di kasar judulnya bisa dirubah. Di bawah bayang-bayang, bayang tari. Cuman kan nggak enak sampai 3 kali ulang. Di bawah bayang-bayang, bayang kari. Jadi di balik seragam ini, di situ ada 2. Jangan pula dirubah nanti judulnya waktu update status. Apa judul ceramah Ustaz Somad tadi? Di bawah bayang-bayang, bayang kari. Bapak yang gagah perkasa di tengah jalan mengatur lalu lintas, menangkap penjahat, mengejar pecandu, pengedar narkoba. Sesungguhnya di balik seragam yang gagah perkasa itu ada seorang perempuan yang meneteskan air mata di rumah. Di tengah malam dia bermunajat. Saya heran juga tadi. Kalau Tuhan pergi ke Makkah, jangan lupa makan sayur jamur. Sudah lama saya ceramah, baru inilah ada air mancur. Lama saya sudah ceramah, kok ada air mancurnya?
Untungnya Pak Kapolres paham. Dijelaskannya, Ustadz Somad, ini udah tanggal 20 panas katanya. Oh, patutlah didinginkan pakai air. Baru saya tahu. Kadang banyak hal saya nggak pula saya tanya kan. Nggak saya tanya ke Pak Waka dengan Pak. Nggak, saya kan profesor, saya jaga juga harga diri. Tapi dalam hati saya dari tadi saya tengok. Saya pikir air mancur ece-ece. Saya tengok ada pula ikannya. Apalah tujuan orang ini? Rupanya untuk mendinginkan suasana. Kami Bu, laki-laki ini Bu, Ibu kan nggak pernah mendengar suara laki-laki kan? Karena laki-laki ini memang susah berkata-kata. Tapi saya mewakili mereka. Nah, asal udah tenang Ibu di rumah, tenanglah kami di tempat kerja. Tapi kalau baru aja kami keluar rumah diiringi dengan inilah tabung gas di mana, ini kunci mana rumah ini, siapa yang cucinya, aku saja. Kusutlah pikiran itu. Kalau saya kusut pikiran, itu nanti ceramahnya mengamuk-ngamuk. Tapi kalau suami ibu ini yang kusut, bahaya Bu. Dia berseragam dan berpistol. Tak siapa-siapa ditilangnya nanti. Salah tembak nanti dia. Maka sebelum berangkat itu, sepahit apapun ibu di rumah, ibu lepaslah dia. La tahqiranna minal ma'rufi syai'a. Jangan sepelekan perbuatan baik walaupun kecil. Apa perbuatan baik walaupun kecil? Antalqa akhaka biwajhin talqin. Lepaslah dia dengan wajah yang cerah. Ibu lepas cerah. Cerah-cerahkan sikit. Karena kalau ibu lepas dia dengan jeruk purut dipijak gajah, bayangkanlah itu macam mana bentuknya jeruk purut dipijak gajah. Berangkat kau ya Bang, masalah anak kita ini ya macam mana lagi kita uruslah. Saya misalnya, ini saya bisa ceramah dengan tenang ini kan karena tadi aman di rumah. Kalau sampai berkecamuk antara Ukraina dengan Rusia, ini entah apa-apa yang saya sampaikan ini. Pampers kata saya. Kenapa Ustaz tiba-tiba ingat Pampers? Maka saya bilang, aku ini mau berangkat. Tolong apapun yang terjadi tenang-tenangkan dulu. Nanti setelah pulang duduk kita bersama. Bismillahi tawakkaltu 'ala Allah, la haula wala quwata illa billah. Beda kita dengan hewan ada pada komunikasi. Cuman beda komunikasi laki-laki dengan perempuan. Laki-laki dengan perempuan memang makhluk yang berbeda. Kalau sama dia tidak bisa saling melengkapi. Maka kalau perempuan itu yang mau dicakapkannya itu 100, yang keluar 99. Kalau laki-laki yang keluar 1, yang 99 ditahannya. Itu maka banyak laki-laki kena jantung koroner, diabetes meletus, asam urat, asam lambung. Kenapa? Menggumpal dia di dalam. Makanya ibu buatkan teh, kasih dia, ibu bilang, speak up my darling. Apapun yang mau kau cakapkan Bang, cakapkanlah. Aku siap mendengar. 90% pernikahan itu isinya komunikasi, ngobrol, cerita. Kalau sudah tak ada cerita lagi, mbak kata pepatah, apalah maknanya sekasur dua mimpi. Nah, maka ketika ini cerita, tapi jangan gara-gara ini yang belum nikah jadi takut pula. Nah, setelah dilepas dia pergi, abang, kau berada di jalan jadi polisi lalu lintas itu ibadah. Kau berada di kantor yang kebetulan di depan komputer cybercrime itu ibadah. Kau kebetulan yang bekerja mengejar pencandu narkoba, penjual ganja, pemakai sabu-sabu, bahkan pemakai lem kambing, itu juga ibadah. Ibadah itu bukan cuma baca Quran, zikir, wirid, yasin. Menjaga keamanan negara ini juga ibadah. Sebutlah nama Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Allah. La haula wala quwata illa billah. Tapi jangan salah-salah cakap. Berangkat kau ibadah ya Bang. Kau mati pun kau mati syahid. Mau mati aja aku cepat ya.